I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairani Sofi Maulidia dari kelas M01. Di sini saya akan menjelaskan tentang subsistem pasca panen dalam lingkup pemasaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar agrobisnis perikanan. Pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ada definisi pemasaran, struktur pasar, definisi pasar, jenis pasar, dan permasalahan pada pasar. Kira-kira apa sih pemasaran itu? Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Tujuan dari pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada jenis pemasaran. Jenis pemasaran ini yang pertama ada pemasaran offline, yaitu pemasaran yang melakukan komunikasi dua arah antara pembeli dan penjual yang bertemu langsung. Contohnya yaitu dengan memanfaatkan media cetak. Yang kedua yaitu ada pemasaran online, yaitu internet menjadi wadah untuk membangun hubungan dengan pelanggan tanpa harus bertemu atau bertatap muka. Pemasaran online ini bisa dilakukan di contohnya blog atau website itu, lalu menyuruh pembeli yang telah menerima produk itu untuk mereview produknya bagaimana dan ratingnya bagaimana di website tersebut. Selanjutnya adalah fungsi dari pemasaran. Apa saja sih fungsi dari pemasaran? Yang pertama itu dapat memberikan informasi. Yang kedua mempengaruhi perilaku pelanggan. Yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan. Yang kelima mengidentifikasi pasar sasaran. Yang keenam membantu kesadaran merek. Yang ketujuh melakukan riset pasar. Dan yang kedelapan adalah mengembangkan strategi pasar. Selanjutnya yaitu definisi dan fungsi pasar. Pasar berarti suatu tempat jual beli yang bermakna kekuatan, penawaran, dan permintaan. Pasar ini memiliki 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tempat, di mana ada tempat proses jual beli antara penjual dan pembeli. Yang kedua itu ada interaksi, maksudnya adalah adanya proses pemerintahan dan penawaran. Yang ketiga yaitu ada transaksi, yaitu proses jual beli antara pembeli dan penjual. Lalu ada fungsi. Fungsi dari pemasaran yang saya ambil ini adalah dalam lingkup perikanan. Dalam lingkup perikanan, fungsi dari pasar yaitu sebagai tempat penyortiran, tempat pemilihan, pencucian, dan penimbangan hasil. Yang ketiga adalah tempat menjual ikan dan tempat mengempakan dan mengirimkan ikan saat akan dijual. Secara umum, fungsi pasar ikan adalah sebagai pusat pemasaran hasil komoditas perikanan. Kemudian ada jenis-jenis pasar. Apa saja sih jenis-jenis pasar? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah pasar berdasarkan jangkauannya. Jenis pasar berdasarkan jangkauannya ini merupakan satu cara untuk mengelompokkan pasar berdasarkan wilayah atau area geografis yang dilayani. Tujuannya adalah untuk membantu dalam memahami skala operasi pasar dan jangkauan yang dituju. Jenis-jenis pasar berdasarkan jangkauannya itu ada 4. Yang pertama yaitu ada pasar lokal, contohnya yaitu pasar ikan lokal di sebuah desa atau kota kecil yang menyediakan ikan segar pada penduduk setempat. Yang kedua adalah pasar regional. Pasar regional ini contohnya adalah kalau dalam konteks perikanan, pasar grosir yang memasok ikan segar kepada pengecar atau restoran di wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu ada pasar nasional. Misalnya pasar ikan yang terhubung dengan produsen, pedagang, dan distributor dari berbagai wilayah di negara tersebut. Yang terakhir yaitu ada pasar internasional. Contoh pasar internasional adalah pasar ikan laut yang menyediakan ikan dan produk perikanan dari berbagai negara kepada konsumen di seluruh dunia. Selanjutnya adalah pasar berdasarkan wujudnya. Ada 2. Yang pertama yaitu pasar konkret atau pasar nyata, yaitu pasar di mana terjadi hubungan langsung antara penjual dan pembeli, misalnya pasar tradisional dan pasar swalayan. Yang kedua adalah pasar abstrak atau pasar tak nyata, pasar di mana terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, namun barang yang dijual belikan itu tidak secara langsung. Misalnya adalah online shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain.
Kemudian ada struktur pasar. Struktur pasar pada dasarnya menggambarkan imbangan kekuatan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Ada dua struktur pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Struktur pasar di mana penjual dan pembeli jumlahnya banyak dan keadaan pasar tidak bisa dipengaruhi oleh penjual dan pembeli. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pembelinya. Pasar persaingan tidak sempurna itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada monopoli, yaitu di mana suatu pasar hanya dikuasai oleh satu penjual saja. Penentuan harga dalam pasar ini yaitu penjual. Seorang penjual dapat menaik turunkan harga di pasar. Yang kedua yaitu oligopoli. Pasar oligopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdiri atas beberapa penjual untuk barang tertentu. Dengan begitu, penjual yang satu dengan penjual lainnya dapat mempengaruhi harga. Yang ketiga adalah pasar monopolistis, yaitu pasar di mana produsen memproduksi banyak barang yang serupa akan tetapi memiliki perbedaan. Selanjutnya adalah pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Yang pertama yaitu pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh pasar ini antara lain yaitu pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian, atau pasar mingguan yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali, atau bisa juga yaitu pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali. Yang kedua yaitu ada pasar bulanan. Pasar bulanan yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Biasanya barang yang dijual berupa barang yang pernah dibeli kemudian dijual kembali. Contohnya yaitu pameran, pasar batik, batu aki, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada pasar tahunan. Pasar tahunan merupakan pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini itu bersifat nasional maupun internasional. Contohnya ada PRJ Pekan Raya Jakarta dan Pasar Malam Sekatonan di Solo. Selanjutnya yaitu ada permasalahan dan pemasaran. Apa saja permasalahan dan pemasaran? Yang pertama ada karakteristik produk perikanan, yaitu bersifat musiman, tidak dihasilkan di sembarang tempat, bersifat segar namun mudah rusak, bersifat voluminous dan bulky, merupakan bahan dasar dan non-homogeneity. Yang kedua dari jumlah produsen. Jumlah produsennya banyak, skala produksinya kecil, produknya berbeda-beda dan rendahnya kualitas produk. Permasalahan yang ketiga yaitu karakteristik konsumen dari tingkat pendapatan, umur, dan perubahan selera. Yang keempat yaitu perbedaan tempat, variabilitas harga tinggi, variabilitas lokasi produksi, dan panjangnya saluran pemasaran. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know